semua, saya Vicky Yordan. Saya adalah salah satu cucu keponakan dari Eyang Basuki Abdullah. Kegiatan saya adalah melukis, juga retail saham. Kenalkan, saya Bill Muhdor, seniman muda Indonesia. Saya banyak melihat dan mengamati seni-seni yang ada di sini dengan tujuan untuk mengenalkannya lebih banyak lagi ke anak-anak muda di Indonesia. Harapannya dengan gerakan saya ada kontribusi sedikit yang bisa dilakukan untuk memajukan seni di Indonesia. Halo Mas Kiki, apa kabar? Baik, Mas Nabil. Mas, ini Gimana, kita sebelah kita lagi ada Dokter Wahidin. Kebetulan cucu langsung nih. Oh ya, cucu cicit lebih Cicit. lagi ya. Udah Waduh. kelima. Mas, ini Gimana? karyanya Pak Basuki Abdullah Mm-mm. yang gambarin Dokter Wahidin. Kakeknya sendiri tuh. Langsung, jadi emang dia menggambarkan kakeknya. Betul. Ini pasti ada alasannya dong digambarin. Bukan cuma kakek doang kan? Kalau ini melukis itu Basuki Abdullah kayak berbagai versi. Berbagai versi tentang entah dia cinta dengan kakeknya atau dia perjuangan, karena berbeda-beda lukisannya. Goresannya juga berbeda dan objeknya, pakaiannya juga berbeda-beda gitu. Tapi pencahayaannya juga di sini kelihatan benar-benar kewibawaannya keluar ya, Mas? Wah iya. Tapi kalau boleh ini lukisan lebih sebenarnya tidak sesuai dengan foto. Nah, karena foto yang didapat sebenarnya nggak seperti ini. Tapi ini versinya Basuki Abdullah sendiri. Yang lebih mirip adalah lukisan Basuki Abdullah yang berada di Museum Kebangkitan Nasional. Jadi ada beberapa versi tentang Dokter Wahidin, Mas? Setahu saya itu ada 3, Mas Nabil. Jadi yang di Museum Kebangkitan Nasional itu 1. Kemudian ini juga reproduksi nih ya. Iya. Satu lagi ada di ponakannya Basuki Abdullah dan itu yang paling besar. Itu bisa ukuran sampai 1 orang. Oh, benar-benar kayak one on Dan one itu sama orang. berbeda-beda semua. Kalau yang ini setengah badan, yang di Museum Kebangkitan itu dia tidak menggunakan alas kaki karena dia menggambarkan pada saat itu Dokter Wahidin itu mencari bantuan kepada petinggi-petinggi untuk biaya pendidikan. Jadi digambarkan tidak menggunakan alas kaki tersebut. Gitu. Nah, yang terakhir pegang buku. Itu yang terbaru yang diminta lukis oleh ponakannya. Jadi emang ponakannya minta juga berarti? Minta, karena memang itu juga salah satu cucunya. Iya, betul. Itu cucunya dari Dokter Wahidin, bukan cucu, cicit. Cicit. Lebih pada cicit gitu, ponakannya yang pas. Sampai 3 kali ini pasti ada something yang spesial dong. Sebenarnya mungkin lebih. Kalau spesial iya, Ya pastilah kakek. Karena siapa yang nggak kenal Dokter Wahidin sebelum kemerdekaan itu mencetuskan organisasi yang modern pada saat itu, walaupun dia bukan pendiri, tapi hanya pencetus. Tapi ya, dia tadi seperti Mas Nabil bilang perlu ada leadernya untuk membakar semangat-semangat yang para remaja di Stovia yang untuk membuat organisasi akhirnya bernama Budi Utomo tersebut. Jadi emang harus ada kepala yang bisa ngebakar itu semangat. Dan beliau ini salah satu yang bisa melakukan. Salah satunya yang kita banggakan. Waduh, tapi Kak, dari keluarga sempat cerita-cerita tentang Dokter Wahidin? Ya, karena kan gapnya udah jauh ini. Saya bukan cicit lagi, jadi anaknya cicit apa namanya itu? Canggah atau apa kalau orang Jawa itu saya nggak paham. Jadi ada tante saya di Jogja mengatakan bahwa dulu Dokter Wahidin itu sewaktu membuka, kalau sekarang mungkin praktek ya, itu ditanya pasiennya tersebut, kamu tuh kemari berobat punya uang tidak? Kalau nggak punya uang, nggak usah bayar. Dan kalau misalnya kamu nggak punya makan di rumah, saya kasih. Nah, sampai sebegitu. Dan yang terakhir adalah Dokter Wahidin itu tidak memberikan anaknya harta, tetapi malah hartanya malah diberikan untuk negara yang sekarang menjadi makam keluarga di Sleman, Jogja. Dan setiap hari kebangkitan nasional itu di sana upacara. Emang gitu.
jiwa nasionalis sama Nasionalis. kecintaan sama negerinya luar biasa ya. Cucunya juga begitu. Sampai sekarang. Iya, Pak Basuki. Pak Basuki. Nah, ini menghibahkan rumah beliau untuk dijadikan museum negara ya. Dia di bawah negara kalau sekarang itu. Dan bahkan sekarang pun juga kalau kita ngelihat dari gerakannya Pak Basuki kan, gimana beliau semangatkan dengan karya-karyanya ini menceritakan tentang pahlawan-pahlawan, bukan cuman. Ya, dulu sebenarnya Basuki Abdullah itu punya cita-cita yang belum tersampaikan, belum kecapaian lah ya. Dia itu ingin sekali membuka sekolah, itu yang belum. Kemudian museum juga belum itu pada saat itu. Nah, pada waktu tertentu kepikiran, itu bagaimana kalau rumah saya dijadikan sebuah museum, dan itu akan dihibahkan ke negara. Kemudian kalau bayangan dia, karena Basuki Abdullah itu tidak terlalu panjang sebenarnya mikirnya, tapi pada saat itu ini kok panjang sekali. Nggak biasa-biasanya, panjang sekali. Nah, jadi direalisasikan oleh negara apa yang belum tercapai cita-citanya, seperti Museum Basuki Abdullah membuat workshop melukis, karena pada saat itu Basuki Abdullah belum kesampaian. Nah, ini diteruskan oleh negara, cita-cita beliau, dan bersyukur mempunyai kepala museum yang hebat, luar biasa. Jadi Mas, bukan cuman kakek beliau sendiri, tapi banyak banget pahlawan yang dilukisin sama Pak Basuki Abdullah. Banyak, hampir setiap pahlawan itu dilukis, dari yang sebelum kemerdekaan termasuk yang era-era revolusi. Banyak sekali. Pokoknya yang kita ngelihat di buku sejarah tuh pas SD, itu rata-rata. Betul, sampai poster-poster di sekolah-sekolah kadang tuh malah masih posternya Basuki Abdullah itu sekarang. Tapi yang lucunya Mas, nggak semua karya tuh sebenarnya ada dari foto, ada beberapa yang imajinatif juga. Oh iya betul, karena memang kesulitan untuk mendapatkan sebuah foto ya, seperti R.A. Kartini itu ya ini aslinya tidak seperti ini lah. Ini asli maksudnya versinya Basuki Abdullah seperti itu. Lebih manis ya. Emang kalau untuk membuat sesuatu objek menjadi indah, Pak Bas sudah jagonya lah. Itu memang jebolan Belanda yang pada saat itu ya eranya beautifikasi, mau nggak mau Basuki Abdullah juga terpengaruh di sana, dan orang juga suka. Suka. Terus pertanyaan adalah salahnya di mana? Nggak ada gitu kalau menurut saya. Dan emang bikin orang percaya sih, kalau kita nggak kasih tahu ini adalah dari imajinatif, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, makanya. Saya kecelek dari SD. Saya pikir R.A. Kartini seperti ini. Dan masih Pattimura juga kalau nggak salah, ada beberapa. Sultan Hasanuddin itu nggak ada fotonya itu masih dari kakek moyangnya Dr. Wahidin itu, Sultan Hasanuddin. Ya itu apalagi itu belum ada era foto. Nah, itu versinya Basuki Abdullah. Unik ya, maksudnya. Dan itu bukan something yang easy to achieve. Kalau Basuki Abdullah itu melihat sebuah tokoh itu dari perjuangannya ya. Dia ada versi Bung Karno itu bermacam-macam. Ada yang sedang mengepal, kalau mengepal dan matanya agak melotot, dia itu sedang membara untuk pada saat itu. Nah, ada yang anggun, ada yang itu malah pernah dijadikan, itu goresan langsung itu. Goresan langsung Basuki Abdullah itu samping kiri kalau nggak salah, itu pakai sketsa pensil di kertas dan itu dijadikan perangko. Wow. Nah, pada saat itu tuh. Emang dari goresan dari kecil emang buat tangannya sangat terlatih sekali. Itu sudah punya mata sendiri kali tangannya. Tapi tidak terlepas dari ayahnya, karena ayahnya juga seorang pelukis. Abdullah Suryo Subroto, anak dari Dr. Wahidin. Itu dan seorang keluarga pelukis. Pun juga emang ke bawahnya itu banyak cikal bakalnya. Mas sendiri kayaknya insya Allah kayaknya jadi pelukis amin. terkenal ini. Mas Nabil juga saya doakan. Amin.
Nah, ini dia nih Mas. Seperti kita lihat di belakang ada Bung Karno sama Bung Hatta juga. Emang goresannya Pak Bas nih tajam dan berani ya Mas? Iya. Beda deh sama yang commission work tuh dia. Dia kalau udah begini, udah ekspresinya keluar. Udah nggak pakai hati-hati dia ngelukis. Karena jiwanya yang mau Jiwanya lebih ke ekspresionis dia. Iya, Ekspresinya keluar. ekspresinya berani gitu. Dan Tapi kalau melukis ini kemungkinan ya, itu nggak sampai 30 menit lah. nggak heran kalau Pak Bas. Udah kelihatan. Iya. Iya kelihatan sih ininya apa namanya dengan dia guratannya apanya segala macam cepet. Dibanding ini lebih ringan. Iya. Lebih ringan yang ini. Karena dia kayaknya di karya itu Mas, yang ditunjukin adalah vokal poinnya doang. Dibikin kita suruh ngerabe yang lainnya. Kalau ini iya. Iya. Kalau ini cukup di situ dia. Iya. Gitu. Tapi kalau memang commission berbeda. Nah, kalau ini udah tahu, orang sudah tahu. Udah tahu Bung Hatta siapa. Perjuangannya seperti apa. Udah selesai yang mau Nah, kalau commission biasanya berani kayaknya di belakang Mas. Di background masih agak lebih manis. Lebih manis. Tergantung ini juga sih sebenarnya komunikasi dengan konsumennya. Mungkin juga di zaman itu sampai sekarang pun Mas, masih orang saat commission work yang dia tuju, yang dia inginkan adalah estetikanya, keindahannya, apalagi kayak wanita. Kalau misalkan minta dilukisin wanita, yang kelihatan halus dong, yang kelihatan itu. Iya, ya itu dia makanya. Banyak kan sih sebenarnya awam ya. Nah, karena awam itu pengennya seperti mendekati foto malah. Iya. Nah, malah kalau bisa lebih dari foto. Nah, gitu tuh perbedaannya itu di sana. Tapi emang Pak Bas mau disuruh apa aja bisa, Bas? Apa aja bisa. Sebenarnya tidak hanya lukisan naturalis atau realisme, tetapi abstrak pun ada. Cuma tidak terpublikasi gitu. Tapi terkenalnya beliau dengan objek-objek seperti ini kan. Landscape juga, wah landscape-nya Pak Bas malah salah satu yang menarik. Nah kalau misalkan Mas gaya lukisan Soekarno nih dari Pak Bas, ada banyak kan beliau melukis Soekarno? Wah itu udah lebih dari 5 sih kalau saya pikir. Yang di Istana Negara, yang di mana-mana ada itu. Banyak. Yang berbagai versi pun ada ya, ada yang utuh, ada yang setengah badan, ada yang medianya kertas, macam-macam. Kalau sama, karena Soekarno juga apa ya, senang dengan seni. Jadi Basuki Abdullah dengan itu senang. Nah tadi kan ngomongin Basuki Abdullah, macam-macam tadi. Sekarang ngomongin lukisan Mas Nabil. Ada lukisan tokoh juga Mas Nabil? Ada kebetulan Mas, kalau lukisan tokoh tadi ngomongin Bung Karno, sekarang nih kita lagi bikin Bung Karno. Nama seriesnya Gema Mas. Oke. Gema nih kayak kalau mukul tuh kan bergema, dung dung Ya, dung bergaung ya. bergaung. Saya ngelihat Pak Basuki Abdullah, spesiali yang saat beliau juga ngelukis beberapa tokoh lainnya, itu sebenarnya yang diangkat adalah karakter ketokohannya. Yang relatable sama itu zaman, Mas. Oke. Medianya apa ini, Mas? Ini mix media kita. Media. Dia ada akrilik. Ada pakai spidol juga, guratan-guratan. Ini ada yang akrilik. Nah, apa? Tinta mas apa ini? Tinta mas pakai akrilik itu. Akrilik tinta mas dia. Nah, emang saya bikin jadi objeknya tuh sama semua seperti ini. Tapi dengan bentuk yang berbeda-beda, Mas. Taruh sini ya. Ini kenapa warnanya ngejreng begini? Apa memang tidak suka realisme atau bagaimana awalnya? Awalnya saya malah realis. Oke. Cuman saat saya mikir karya begini, karena saya ingin bikin banyak jumlahnya. Dan biar relatable buat anak-anak muda. Karena udah bosen, Mas. Saya ngeliat deh. Tiap hari kita diliatin kalau di sekolahan tuh di atas tokoh dengan warna yang seperti itu kan. Perlu warna berbeda. Gimana caranya jiwa nasionalisnya maju lagi sekarang tapi dengan cara yang asik gitu. Saya ngelihat begini dan juga setelah ngelukis beberapa kali Mas, sekarang udah sekitar di 50-an kita punya karya yang Bung Karno ini.
dan udah udah di mana-mana sekarang, kita ada di NTT segala macam, udah mulai tersebar gitu. Oke. Emang harapannya ntarnya bakal tersebar di Indonesia, itu harapan saya. Tapi Mas Nabil ini memang kenal dengan Basuki Abdullah? Belum sempat kenal kita, Mas. Belum ya, tapi tahu ya. Kita salah satu orang yang mengidolakan lah Pak Basuki, Raden Saleh itu salah satu seniman yang kita banyak belajar. Kayak spesiali di objek ya, saya ngelihat gimana Pak Basuki ini punya gerakan yang cukup kuat di nasionalisnya, dan itu menjadikan contoh buat saya juga sebetulnya, Mas. Wow, luar biasa. Mudah-mudahan menjadi terlaksana semuanya. Amin. Insya Allah. Malah beberapa, Mas, kalau karya yang ini sampai ada namanya karya rakyat. Oke. Jadi ada di sini? Ada karya rakyat itu. Boleh. Dia kita live tanyain ke anak-anak muda, kita tanyain ke orang-orang yang waktu itu ikut live kita voting fresh dan jadi unik, yang tadi ya realis jadi something yang Iya. ada yang minta ada awan di belakang, terus bahkan dia nulis kata-kata, saya tulis karya rakyat juga. Sini. Iya. Warnanya pun juga tambah, ternyata orang itu di zaman ini kan dengan voting itu kita bisa melihat, Mas, sekarang tuh orang sukanya apa, karena kan itu pemilihan dari banyak orang, suara terbanyak kan yang kita ambil di waktu itu. Ternyata banyak banget yang sukanya pingin something yang unik, yang jadi saat beliau ngelihat Bung Karno ini kan emosinya yang kita ambil, wibawanya, semangatnya beliau, masalah warna segala macam, yang penting orang yang melihat menjadi something yang interesting. Kalau saya melihatnya sih gitu. Ini pembuatannya kapan ini, Mas? Ini mulai kita start itu sebenarnya ide dari tahun lalu, tapi mulai kita fokusin bener mungkin 2 bulan sekarang udah jalan, Mas. Hampir tiap hari itu berkarya. Dan total sekarang lukisan Mas Nabil untuk lukisan Soekarno sendiri sudah berapa? Sekarang itu harusnya ada di 70-an, Mas. Cuman 10 atau 15 itu sempat kejadian dimakan rayap. Karena waktu itu kita kebanjiran di rumah. Itulah memang kendalanya lukisan ya, karena pakai kayu ya, menggunakan kayu. Karena kelelep, Mas, waktu itu saya. Itu juga ya. Cuman masih ada, saya masih jaga, malah saya pingin jadiin sesuatu yang lebih menarik lagi sih, Mas, dari karya itu. Jadi tidak dirubah atau dimodifikasi? Bakal dimodifikasi dan diamankan, tapi dengan tidak merubah rayapnya, biarin aja di situ. Iya. Oke. Karena kan ceritanya sih, Mas, setelah udah beberapa lama, ini harapannya sih bisa lebih jauh, lebih besar lagi kan jumlahnya. Harapannya bisa gitu. Maksudnya jadi semangat yang bergerak keluar. Perlu contoh-contoh Mas Nabil lain ini untuk kedepannya ini. Kalau Mas menjadi inspirator anak-anak muda. Inspirator Pak Basuki, Raden Saleh, kita masih berinspirasi. Anak-anak muda. Nah, kalau tokoh yang menginspirasi sendiri buat Mas Kiki siapa, Mas? Pelukis ya? Pelukis. Sudah pasti. Itu pertama kakek saya sendiri tuh. Udah wajib kalau itu. Udah wajib. Kemudian ada lagi ayahnya, yaitu Abdullah Suryo Subroto. Nah, itu juga membanggakan sekali. Nah, kalau yang luar itu malah bisa disebut musuh dari Basuki Abdullah, tapi itu cuma istilah ya. Kalau saya pikir itu adalah Soejoyono. Saya mengidolakan beliau karena bisa mengakomodir suara dari pelukis-pelukis lain untuk berjuang pada saat itu. Kemudian juga Affandi yang berubah lukisannya dari realis ke menjadi abstrak, mempunyai style sendiri dan tidak ada duanya di dunia. Itu saya juga mengidolakan beliau. Sangat unik sih Pak Affandi juga. Mas Nabil bagaimana? Siapa yang menginspirasi? Saya pertama sih Raden Saleh, Mas, yang paling menginspirasi. Karena beliau satu ya pasti karena beliau banyak dengan karyanya itu banyak mengangkat tema-tema keindonesiaan juga, dan pertama kali
bahkan jadi salah satu inspirasi bagi semua seniman di Indonesia, saya rasa Mas. Akar pertama. Akar pertama. Itu. Dan nggak banyak diekspos sih saya ngeliatnya. Kurang banget diekspos Raden Saleh. Yang ekspos luar negeri malah Mas. Karena banyak dibawa ke sana. Kita nggak punya karya aja. Di sini ada 3. Beberapa sangat minim. Sangat minim sekali. Di Galeri Nasional. Siapa lagi Mas? Ada lagi? Pak Bas sudah pasti Mas. Secara objek saya banyak banget belajar sama Pak Basuki. Dan juga bukan cuma itu, yang menarik dari Pak Basuki itu kalau buat saya salah satunya adalah keindahannya. Gimana dia membuat satu objek itu jadi molek, indah segala macam. Dari landscape-nya, dari segala macamnya itu sangat menarik sih menurut saya. Ada lagi Mas? Avandi sih Avandi itu ya. Avandi itu bapak abstrak Indonesia. Dia itu unik loh Mas. Unik, Avandi itu beliau itu kayak pertamanya orang kalau yang belum ngeh gitu, ini lukis apa? Tapi semakin dilihat, kan karya tuh bombastis, tapi habis itu bosen. Kita habis berapa lama kita taruh di ini bosen ngelihatnya. Pak Avandi semakin lama semakin keluar warnanya, maksudnya di mata kitanya. Menarik. Satu-satunya pelukis yang bisa melukis potret diri yang bisa terjual. Yang lain belum pernah dengar saya. Emang benar-benar unik itu. Manis. Iya. Tapi unik banget Mas. Iya, unik. Memang harus punya ciri khas seperti Mas Nabil ini. Ini sudah era berubah ini. Tapi jangan lupa jangan sampai ditinggalkan itu yang dulu-dulu. Pastilah. Kita kan sebenarnya cuman secara visual mungkin masih berubah, tapi secara keidean segala macam pun banyak sekali kita belajar dari yang dulu-dulu. Iya, betul Mas. Kalau yang sekarang ini gimana Mas? Menurut Mas? Ada kemarin ya, saya kebetulan ikut pameran juga, dan itu ada karya yang seperti kayak karet gitu ya, atau ada yang seperti bantal-bantal gitu berbentuk figur-figur yang elastis bisa ada kawan saya itu namanya Agustan, itu unik sekali itu karyanya. Kemudian ada Pak Pongki itu yang era-era kemarin itu memang punya ciri khas dan tidak ada duanya, cuma mungkin perlu diekspos lebih lagi supaya orang bisa. Masih banyak banget sih Mas saya ngelihatnya. Banyak. Salah satu saya banyak banget bikin konten di TikTok, Instagram segala macam, itu salah satunya karena itu sih saya ngelihat. Kita nih punya seniman yang menarik loh Mas. Ya mau nyebut you name it ada semua di Indonesia. Cuman interestnya atau mungkin satu nggak terlalu banyak diekspos. Kedua juga interestnya ini udah sangat tumbuh banget di anak mudanya sekarang. Iya betul, banyak sekali dengan bantuan media sosial ya, tidak mengenal kalangan apapun, jadi orang bisa melakukan ide-ide agak gila, kemudian bisa di-upload kemudian. Iya, karena banyak juga yang ada ide-ide menarik, tapi kadang explanation-nya belum nyampe nih ke yang si audiens. Iya, ini tugasnya. Salah satu tugas dari Museum Basuki Abdullah untuk perpanjangan tangan. Kalau untuk karya sendiri yang sekarang menarik loh Mas, ada. Kalau saya sih kalau buat yang sekarang ini Pak Sunaryo mungkin salah satu yang saya belajar untuk warna segala macam. Belum pernah ketemu, cuman salah satu yang saya agumi karyanya. Pak Nyoman Nuarte juga Mas. Pak Nyoman Nuarte ini salah satu yang ngangkat nama Indonesia juga di luar negeri. Maestro Indonesia sekarang ini. Sama Ivan Sagita juga saya juga ngelihat karya-karyanya menarik banget sih Mas. Di samping ketokohan tersebut, Mas Nabil pernah melukis, mungkin gara-gara atau pelukis lain itu melukis dengan media yang sangat lebar, apakah terinspirasi juga untuk melukis dengan media yang lebar? Saya panjang. Kalau yang panjang itu sebenarnya Bung Karno kecil ini itu setelah saya ngelukis satu karya Bung Karno ukuran 2 meter kali 1,5.
yang lumayan lah seorang. Iya, ukuran satu orang. Iya. Nah itu. Tapi Dengan corak yang seperti ini ada atau yang pop real? artnya, ada Pop pop art artnya, cuman mungkin lebih detail dan lebih karena kan ini kita jumlah banyak, dia bersuara saat itu jumlah itu ditaruhkan dan tiba-tiba ke Jawa ketemu mukanya warna biru, tiba-tiba ke NTT ketemu warna merah, kan something unique kali di situ. Kalau satu pop begitu art ya. lebih. Iya. Cuman awalnya saya malah dari kaligrafi, Mas. Oh gitu. Ada inspirasi dari mana itu bisa kaligrafi apa? Kaligrafi dari orang tua, dari kakek saya sendiri emang dulunya Suka menulis kaligrafi. dia furniture dan pengrajin di Kuningan kaligrafi dulu kakek. Jadi dari kecil emang ikut. Memang pohon tidak ini ya apa buah tidak jauh jatuh dari pohonnya ya. Oh, iya. Ya luar biasa Mas. Mas Nabil, waktu awal-awal melukis itu gimana itu kok bisa tahu-tahu melukis? Saya sebenarnya mostly otodidak, Mas. Banyak belajar sama seniman-seniman, belajar sama orang-orang yang dekat, ataupun belajar dari YouTube segala macam, dari sosial media apa segala macam. Jadi pertamanya kita belajar, dan juga kalau ada kompetisi atau kegiatan-kegiatan seni, itu kita ikutan, Mas. Nah, Mas, kebetulan di sini juga ada nih ajang 3 tahun sekali nih, Basuki Art Award. Itu adalah ajang untuk lomba pelukis-pelukis muda. Itu dari seluruh Indonesia bisa ikut. Kalau Mas Nabil berkenan bisa itu, Mas. Wah, menarik banget sih, 3 tahun sekali. Berarti ya it's a good opportunity. Emang opportunity yang jarang banget ini, Mas. Betul. Ada hadiah-hadiah juga untuk sebagai bentuk kompensasi dari Basuki Abdullah Museum ini. Jadi sekali lagi buat kalian yang mau tahu info-infonya, langsung aja masuk ke Instagramnya Musbadul. Dan Facebooknya Museum Basuki Abdullah. Betul. Thank you banget buat kalian waktunya udah mau nonton video ini sampai habis. Sekali lagi jangan lupa pencet tombol like, subscribe juga di bawah sini. Dengan begitu channel ini bisa lebih gede lagi. Dan jangan lupa untuk komen yang banyak di sini. Jadi algoritma kita bisa naik juga. Iya, Mas? Siap. Thank you. Sampai ketemu di next one.